bagi supporter tim sepak bola di Indonesia. Senin lalu, pihak TV One dan Bonek melakukan pertemuan di kantor TV One Surabaya. Bonek yang datang untuk mendapatkan klarifikasi terkait tayangan program Telusur yang mengangkat tema rivalitas antar supporter sepak bola tanah air. Pertemuan ini berujung pada penandatanganan kesepakatan dari kedua belah pihak yang berkomitmen untuk mendukung kemajuan supporter sepak bola di Indonesia. Berikut ini adalah klarifikasi yang ingin disampaikan dari perwakilan Bonek. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai klarifikasi atas penayangan acara Telusur di TV One itu. Yang pertama soal acara Telusur TV One itu tidak berimbang sama sekali gitu. Kita cukup tahu dan paham bagaimana mengukur ketidakberimbangan itu. Yang pertama soal jumlah kuantitas itu. Jumlah kuantitas narasumber. Yang kedua soal kami memang mengakui memang kami pernah diwawancarai oleh TV One gitu. Seingat saya itu 19 Januari 2016 ini kami sebenarnya menyampaikan secara utuh panjang gitu mengenai akar persoalan supporter, mengenai akar persoalan rivalitas dan bla bla bla, banyak sekali yang kita sampaikan gitu. Tapi penayangan acara Telusur TV One kemarin itu kami hanya diberikan waktu 1 menit untuk menyampaikan apa yang jadi pendapat kami, jelas saja tidak berimbang secara jumlah waktu gitu. Kami menolak keras gitu TV One sebagai TV nasional, TV yang sampai seluruh Indonesia itu menayangkan lagu yang memuat kebencian gitu, memuat pertentangan antar golongan. Yang terakhir soal kami sebenarnya berharap gitu agar media massa itu membantu secara bersama agar rivalitas itu tetap terjaga gitu. Rivalitas antar supporter itu kan sebenarnya juga dinikmati gitu oleh industri sepak bola itu sendiri. Tapi yang paling penting rivalitas menurut kami, rivalitas jangan sampai mengorbankan nyawa terhadap supporter itu sendiri gitu. Nah, peran media sebenarnya dibutuhkan dalam persoalan itu. Tentu Bonek akan merubah diri tentang hal-hal soal rivalitas itu. Itulah pernyataan dari Andi Peci, tokoh Bonek. Nah, sekali lagi, redaksi TV One mengaturkan permohonan maaf atas tayangan program Telusur Jumat malam lalu yang isinya membuat Bonek tidak nyaman dan juga kurang berkenan. Dengan adanya kesepakatan yang sudah terjadi antara TV One dan Bonek, semoga hubungan kita tetap akrab dan juga bersahabat. Semoga Bonek tetap kompak dan jaya. Majulah sepak bola Surabaya dan jayalah sepak bola nasional. Kabar Anda masih akan kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda kembali di catatan seputar investigasi, dan kali ini saya masih bersama dengan Bang Osner Sianipar selaku pengacara dari korban DS yang diduga menjadi korban pencabulan pedangdut Saiful Jamil. Tadi kita lanjutkan Bang mengenai bukti yang sudah dimiliki oleh korban DS dan juga tim pengacaranya. Apa saja sih Bang? Ya, kalau yang kita serahkan ya bukti kepada penyidik ya, selain bukti yang dilakukan pada saat buat LP. Yang pertama adalah pakaian korban ya, pakaian korban. Kemudian bukti berikutnya pada saat di BAP ada pengakuan dari korban. Karena dalam hukum korban. Ya, dan korban. Pelaku memang sudah kita dengar ya. Ketika dilakukan pun BAP pada pelaku mengakuin. Yang mengakuin dan mengatakan salah dan mengatakan khilaf. Ya, pada saat dilakukan BAP ya, pelaku kan didampingin pengacara karena ancaman hukuman terhadap pelaku ini adalah 5 tahun ke atas. Undang-undang Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Kemudian apalagi buktinya Bang? Nah, buktinya yaitu kita tahu ya, korban sama pelaku juga dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum atau tes DNA-nya untuk membuktikan kebenaran apa yang disampaikan oleh korban dalam menuangkan di BAP. Lalu apa hasil dari hasil tes DNA? Kita belum tahu, tapi seharusnya sepengetahuan saya selaku pengacara atau advokat ya, itu biasanya 3 sampai 1 minggu harus sudah ada hasilnya. Dan kalau saya nilai pasti sudah keluar hasilnya. Tinggal kita tanya saja kepada penyidik, apabila itu tidak dirahasiakan ya pasti diberitahukan. Bang, lalu ini juga tim kuasa hukum dari Saiful Jamil mengaku akan menarik BAP. Nah, ini apakah hal ini
mengkhawatirkan dari sisi korban, takutnya tidak bisa dilanjutkan lagi kasus ini, atau bagaimana nih Bang, tanggapan Anda? Kita tidak pernah takut ketika kita sudah semua serahkan ke dalam hukum, ya, dalam hal ini penegak hukum kepolisian Polsek Kelapa Gading, ya, dan bukti-bukti yang kita serahkan atau kita sampaikan dalam BAP, ya, itu hak mereka, Tapi yang jelas ketika sudah ditandatangani oleh pelaku atau tersangka dan ditandatangani oleh pengacara, ya kita lihat berarti sah, ya, sudah legal, ya. Kalau keseharian dari korban DS ini sendiri sebenarnya seperti apa sih Bang? Dia masih pelajar, maka itu dibilang di bawah umur, ya, umurnya pun masih 17. Dia seorang pelajar kelas 3 SLTA. Ya, jadi memang sangat terganggu dan rugi, ya. Kerugian yang dialami oleh korban itu, waduh, luar biasa lah. Sekolah pun sampai sekarang masih takut. Maka itu kita sudah akan menyampaikan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban supaya ya dilindungilah bagaimana supaya bisa cepat pulih dan bisa sekolah. Memang menurut dari pengakuan DS ini sudah berapa lama DS ngefans dengan Bang Ipul? Sebenarnya ngefans biasa, ya, tapi mereka ini berkenalan semenjak tanggal 31 Januari 2016 dan kejadiannya pada hari H kemarin tanggal 17 Februari 2016 itu berawal dari mereka pada saat acara di Ancol pagi-pagi sampai ke stasiun televisi swasta di Jakarta Barat, pulang mereka sampai rumah jam 1 subuh dini hari, kira-kira 2 minggu lah. Oke, lalu kemudian selain berkenalan dengan artis Saiful Jamil, apakah korban DS ini pernah berkenalan dengan artis lainnya seperti ia berkenalan dengan Saiful Jamil begitu? Kita belum sampai segitu, ya, ketanya, ya. Tapi yang jelas ya saat ini memang Bang Saiful lah yang lebih apa, dan bahkan waktu kita itu nginep di rumah Bang Saiful itu, ya, karena memang pulsanya tinggal dikit pulsanya, disampaikan kepada ibunya, ya, memang dia harus izin sama orang tuanya, ya, tolong sampaikan sama mama sama abangnya ngomong, ya, bahwa saya ada di rumah Bang Ipul. Berarti dia menyampaikan kepada keluarga. Kita angkat satu penelpon, ini ada dari Cirebon. Halo, selamat siang, bisa disebutkan namanya? Iya. Saya namanya Pak Imam dari Cirebon. Baik, Pak Imam, silahkan dengan pertanyaan Anda. Ini ya, apa betul hari ini seorang yang berbeda ini bisa melakukan itu saya percaya. Pak Imam, mohon maaf saya harus potong, bisa tolong dikecilkan dahulu televisi Anda, kemudian ditanyakan ulang, Pak. Ini saya cuma nanya curhat, ya, bukan nanya gitu kan, itu bukan anak-anak gitu kan yang bilang dikabulin tuh. Itu kan bisa 17 tahun, jadi saya nggak percaya gitu, berarti kan ada indikasi lain gitu. Itu ceritanya. Gimana tuh? Baik, terima kasih Pak Iman dari Cirebon. Ini yang saya tangkap adalah korban berusia 17 tahun, berarti bukan anak-anak. Yang saya tangkap seperti itu, karena suaranya agak kurang jelas ini, Pak. Bagaimana nih, Bang? Ya, dalam hukumnya yang jelas usia 17 tahun itu adalah kategori anak, masuk dalam kategori anak. Ya, apapun alasannya, kita selalu berdasarkan hukum, ya. Nah, kalau tadi Pak siapa namanya? Pak Iman. Pak Imam tadi mengatakan benar atau tidak? Kalau tidak benar, klien saya tidak berani untuk melaporkan ke polisi pada jam 4.30 pagi. Ya, bahkan dia keluar dari rumah Bang Ipul itu berusaha maksimal supaya bisa keluar bawa sepatunya, ya. Dan kalau tidak benar, kami sudah serahkan semua bukti-bukti ke pengadilan, ya. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Baik, terima kasih Bang Osner sudah bergabung bersama CSI. Semoga memang kasus ini bisa mendapatkan titik terang dan korban atau pelaku bisa mendapatkan haknya yang pantas begitu. Dan pemirsa, kami harus menyelesaikan dialog di Polda Metro Jaya kali ini. Sesaat lagi akan ada segmen kriminal dan selebritis, akan ada artis yang ingin curhat nih, apa tindak kriminal yang pernah dialaminya. Sesaat lagi. Majulah sepak bola Surabaya dan jayalah sepak bola nasional. Kabar Anda masih akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya, 21
Terima kasih Anda kembali di catatan seputar investigasi, dan kali ini saya masih bersama dengan Bang Osner Sianipar selaku pengacara dari korban DS yang diduga menjadi korban pencabulan pedangdut Saiful Jamil. Tadi kita lanjutkan Bang mengenai bukti yang sudah dimiliki oleh korban DS dan juga tim pengacaranya. Apa saja sih Bang? Ya, kalau yang kita serahkan ya bukti kepada penyidik ya, selain bukti yang dilakukan pada saat buat LP. Yang pertama adalah pakaian korban ya, pakaian korban. Kemudian bukti berikutnya pada saat di BAP ada pengakuan dari korban. Karena dalam hukum korban. Ya, dan korban. Pelaku memang sudah kita dengar ya. Ketika dilakukan pun BAP pada pelaku mengakuin. Dia mengakuin dan mengatakan salah dan mengatakan hilaf. Ya, pada saat dilakukan BAP ya, pelaku kan didampingi pengacara karena ancaman hukuman terhadap tapi penayangan acara telusur TV One kemarin itu kami hanya diberikan waktu 1 menit untuk menyampaikan apa yang jadi pendapat kami, jelas saja tidak berimbang secara jumlah waktu gitu. Kami menolak keras gitu TV One sebagai TV nasional, TV yang sampai seluruh Indonesia itu menayangkan lagu yang memuat kebencian gitu, memuat pertentangan antar golongan. Yang terakhir soal kami sebenarnya berharap gitu agar media massa itu membantu secara bersama agar rivalitas itu tetap terjaga gitu. Rivalitas antar supporter itu kan sebenarnya juga dinikmati gitu oleh industri sepak bola itu sendiri. Tapi yang paling penting rivalitas menurut kami, rivalitas jangan sampai mengorbankan nyawa terhadap supporter itu sendiri gitu. Nah, peran media sebenarnya dibutuhkan dalam persoalan itu. Tentu bonek akan merubah diri tentang hal-hal soal rivalitas itu. Itulah pernyataan dari Andi Peci, tokoh bonek. Nah, sekali lagi, redaksi TV One mengaturkan permohonan maaf atas tayangan program telusur Jumat malam lalu yang isinya membuat bonek tidak nyaman dan juga kurang berkenan. Dengan adanya kesepakatan yang sudah terjadi antara TV One dan bonek, semoga hubungan kita tetap akrab dan juga bersahabat. Semoga bonek tetap kompak dan jaya bagi supporter tim sepak bola di Indonesia. Senin lalu, pihak TV One dan Bonek melakukan pertemuan di kantor TV One Surabaya. Bonek yang datang untuk mendapatkan klarifikasi terkait tayangan program telusur yang mengangkat tema rivalitas antar supporter sepak bola tanah air. Pertemuan ini berujung pada penandatanganan kesepakatan dari kedua belah pihak yang berkomitmen untuk mendukung kemajuan supporter sepak bola di Indonesia. Berikut ini adalah klarifikasi yang ingin disampaikan dari perwakilan Bonek. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai klarifikasi atas penayangan acara telusur di TV One itu. Yang pertama soal acara telusur TV One itu tidak berimbang sama sekali gitu. Kita cukup tahu dan paham bagaimana mengukur ketidakberimbangan itu. Yang pertama soal jumlah kuantitas itu, jumlah kuantitas narasumber. Yang kedua soal kami memang mengakui memang kami pernah diwawancarai oleh TV One gitu. Seingat saya itu 19 Januari 2016 ini kami sebenarnya menyampaikan secara utuh panjang gitu mengenai akar persoalan supporter, mengenai akar persoalan rivalitas dan bla bla bla, banyak sekali yang kita sampaikan gitu. Berarti sah ya, sudah legal ya. Kalau keseharian dari korban DS ini sendiri sebenarnya seperti apa sih Bang? Dia masih pelajar, maka itu dibilang di bawah umur ya, umurnya pun masih 17. Dia seorang pelajar kelas 3 SLTA. Ya, jadi memang sangat terganggu dan rugi ya. Kerugian yang dialami oleh korban itu, waduh, luar biasa lah. Sekolah pun sampai sekarang masih takut. Maka itu kita sudah akan menyampaikan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban supaya ya dilindungilah bagaimana supaya bisa cepat pulih dan bisa sekolah. Memang menurut dari pengakuan DS ini sudah berapa lama DS ngefans dengan Bang Ipul? Sebenarnya ngefans biasa ya, tapi mereka ini berkenalan semenjak tanggal 31 Januari 2016 dan kejadiannya pada hari H kemarin tanggal 17 Februari 2016 itu berawal dari mereka pada saat acara di Ancol pagi-pagi sampai ke stasiun televisi swasta di Jakarta Barat, pulang mereka sampai rumah jam 1 subuh dini hari, kira-kira 2 minggu lah. Oke, lalu kemudian selain berkenalan dengan artis Saiful Jamil, apakah korban DS ini pernah berkenalan dengan
artis lainnya seperti ia berkenalan dengan Saiful Jamil begitu? Kita belum sampai segitu ya ketanya ya. Tapi yang jelas ya saat ini memang pelaku ini adalah 5 tahun ke atas. Undang-undang perlindungan anak ya. Kemudian apa lagi buktinya, Bang? Nah, buktinya yaitu kita tahu ya, korban sama pelaku juga dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum atau tes DNA-nya untuk membuktikan kebenaran apa yang disampaikan oleh korban dalam menuangkan di BAP. Lalu apa hasil dari hasil tes DNA? Kita belum tahu, tapi seharusnya sepengetahuan saya selaku pengacara atau advokat, ya itu biasanya 3 sampai 1 minggu harus sudah ada hasilnya. Dan kalau saya nilai pasti sudah keluar hasilnya. Tinggal kita tanya saja kepada penyidik. Apabila itu tidak dirahasiakan, ya pasti diberitahukan. Oke, Bang, lalu ini juga tim kuasa hukum dari Saiful Jamil mengaku akan menarik BAP. Nah, ini apakah hal ini mengkhawatirkan dari sisi korban, takutnya tidak bisa dilanjutkan lagi kasus ini, atau bagaimana nih, Bang, tanggapan Anda? Kita tidak pernah takut ketika kita sudah semua serahkan ke dalam hukum, ya dalam hal ini penegak hukum kepolisian Polsek Kelapa Gading, ya, dan bukti-bukti yang kita serahkan atau kita sampaikan dalam BAP, ya itu hak mereka, Tapi yang jelas ketika sudah ditandatangani oleh pelaku atau tersangka dan ditandatangani oleh pengacara, ya kita lihat